Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Babis Duja Putra, absen 6 dari kelas 12 iFrame and Power Plane. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Tangkuban Perahu. Dikisahkan di suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sugeng Purbangkara. Ia memiliki seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Seiring dengan waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Karena kecantikannya, banyak para raja dan para pangeran ingin mempersuntingnya. Hingga suatu ketika, Dayang Sumbi memilih menetap di sebuah pondok di tepi hutan. Pada saat menenun, benang tenunan Dayang Sumbi terjatuh. Karena merasa malas, Dayang Sumbi mengucap sebuah janji yang berbunyi, "Barang siapapun yang mengambilkan benang tenunanku, akan kujadikan seorang suami bila itu seorang laki-laki. Jika ia seorang perempuan, akan kujadikan saudara kandungku." Dan secara tiba-tiba, Tumang, yaitu anjing kerajaan mengambil benang tenunan itu, dan Tumang pun berubah seketika menjadi seorang pangeran yang sangat gagah dan tampan. Dan Tumang menjelaskan kepada Dayang Sumbi bahwa Tumang adalah perwujudan dari seorang dewa dan ia akan berubah selama bulan purnama. Karena harus menepati janjinya, Dayang Sumbi dan Tumang akhirnya menikah. Saat mereka itu menikah, mereka memiliki seorang putra yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang adalah seorang anak yang ahli dalam berburu. Hingga suatu ketika, ibunya menyuruh Sangkuriang untuk berburu untuk makan malamnya. Dan Sangkuriang ditemani oleh Tumang. Selama di hutan, tak ada satupun hewan buruan yang dapat ditangkap oleh Sangkuriang. Hingga suatu ketika, Sangkuriang melihat seekor babi hutan, dan Sangkuriang memerintah Tumang untuk mengejarnya. Namun Tumang tak ingin mengejarnya karena Tumang tahu babi hutan itu adalah penjelmaan dari seorang dewi. Karena merasa kesal, Sangkuriang membunuh Tumang dan membawa daging Tumang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menjelaskan kepada ibunya bahwa daging yang bawa adalah daging Tumang. Karena merasa kesal dan merasa kecewa, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang hingga tak sadarkan diri. Karena merasa bersalah, Dayang Sumbi memilih melarikan diri ke dalam hutan dan bertapa. Di keesokan harinya di pagi hari, Sangkuriang tersadar dan ia merasa kesal. Ia memilih pergi dari rumahnya dan berkelana. Selama ia berkelana, ia bertemu seorang pendeta dan ia belajar banyak hal dari pendeta itu. Hingga Sangkuriang tumbuh dewasa menjadi seorang pangeran yang gagah dan tampan. Dan Dayang Sumbi selama pertapaannya, ia diberkati oleh seorang dewa agar ia tetap cantik seumur hidup dan cantik yang abadi. Karena merasa kangen dengan kampung halamannya, Sangkuriang memilih balik ke kampung halaman. Selama di perjalanan, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik dan ia tanpa sadari itu adalah ibunya. Karena merasa terpesona atas kecantikannya, Sangkuriang ingin melamar Dayang Sumbi. Dan hingga suatu ketika di bawah pohon, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang. Dan Dayang Sumbi mengurungkan niatnya untuk menikah kepada Sangkuriang karena dia tidak bisa menikah dengan anaknya. Tapi Sangkuriang tetap ingin menikah kepada Dayang Sumbi. Hingga Dayang Sumbi meminta dua hal kepada Sangkuriang. Yang pertama ialah membuat bendungan yang besar, dan kedua membuat perahu yang sangat besar. Karena merasa sanggup, Sangkuriang menyanggupi kedua permohonan Dayang Sumbi. Dan pada malam harinya, Sangkuriang bersama pasukan jinnya membuat dua perintah yang diminta oleh Dayang Sumbi. Karena merasa ingin tahu apa yang dibuat oleh Sangkuriang, Dayang Sumbi mengecek pada malam itu. Dan betapa kagetnya, Dayang Sumbi melihat Sangkuriang sudah hampir menyelesaikan kedua hal yang dimintanya. Karena merasa tidak ingin menikah, Dayang Sumbi meminta pertolongan kepada warga untuk membuka atau menggelar kain kafan berwarna merah di sebelah timur kota agar seolah-olah terjadinya fajar. Karena melihat sudah hari hampir fajar, para pasukan jin melarikan diri dan
apa yang dibuat Sang Kuryang menjadi tidak selesai. Karena merasa kecewa dan kesal, Sang Kuryang menjebolkan bendungan itu dan akhirnya terjadilah banjir besar di kota. Dan Sang Kuryang menendang perahu yang ia buat hingga terbalik menjadi sebuah gunung yang kini bernama Gunung Tangkuban Perahu. Itulah cerita rakyat yang saya bawakan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Padma Santi. Om Santi 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 Om.